Suara printer tua di kantor media tempatku bekerja berdengung pelan ketika secari kertas keluar dari mesin faks. Di pojok lembaran itu, tertulis rapi dengan tinta hitam. Kepada Saudara Dika Prasetyo, kami mengundang Anda untuk meliput upacara panen agung di Desa Sukamerta. Upacara ini hanya dilakukan setiap 30 tahun sekali. Hormat kami, Ranu S., Kepala Desa Sukamerta. Aku tertegun. Surat semacam itu jarang sekali kuterima. Desa Sukamerta? Aku bahkan belum pernah mendengarnya di peta. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam surat itu yang membuatku tertarik. Mungkin karena satu kalimat kecil di bawah tanda tangan itu yang hampir luput dari perhatian. Kami berharap Anda datang sebelum matahari panen tenggelam. Kalimat itu seperti undangan sekaligus peringatan. Perjalanan menuju Desa Sukamerta memakan waktu hampir 10 jam. Dari terminal terakhir di daerah pegunungan, aku harus naik ojek tua yang sopirnya tak banyak bicara. Setiap kali aku bertanya soal Desa Sukamerta, wajahnya menegang. "Mas yakin mau ke sana?" katanya pelan. "Desa itu, katanya sudah lama gak ada orangnya." Aku tertawa kecil, menganggapnya hanya rumor kampung biasa. Tapi semakin jauh kami melaju, jalan semakin sempit, dan kabut mulai turun meski matahari belum benar-benar tenggelam. Pohon bambu di kanan kiri jalan bergoyang perlahan, seperti ada yang lewat di antaranya. Ojek itu berhenti di sebuah gapura batu tua dengan ukiran padi dan kepala kerbau di atasnya. Tulisan di batu itu hampir tak terbaca. "Selamat datang di Sukamerta, Desa Panen Abadi." Setelah menurunkanku, si pengendara menyalakan motornya cepat-cepat. "Saya gak bisa nunggu, Mas. Jangan lama-lama di sana." Dan ia pun pergi meninggalkanku sendirian di depan gapura berlumut itu. Aku berjalan kaki menyusuri jalan berbatu yang mengarah ke dalam desa. Di kejauhan, kulihat sawah-sawah menghijau dengan padi yang hampir siap dipanen. Aneh, tak ada satupun orang di jalan. Tapi dari arah ladang terdengar nyanyian samar, seperti kidung panen. Sebuah bayangan muncul di antara batang padi, seorang pria tua dengan baju lurik coklat dan blangkon hitam. Ia melambai perlahan. "Kau pasti Dika?" Suaranya berat namun ramah. "Aku Ranu. Sudah lama kami menunggumu." Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Ia menuntunku ke sebuah rumah kayu besar di pinggir sawah. Rumah itu berdiri di atas tiang-tiang tinggi, dengan atap rumbia yang sudah tua tapi masih kokoh. Di depan pintu, tergantung gantungan padi kering dan kepala ayam putih, mungkin semacam jimat. "Istirahatlah dulu," katanya. "Upacara dimulai besok. Malam ini, dengarkan saja suara ladang. Itu cara desa menyambut tamu." Aku mengangguk, meski kata-katanya terasa ganjil. Malam itu aku tak bisa tidur. Dari jendela kamarku, kulihat cahaya obor di kejauhan, bergerak perlahan di antara padi. Aku menyalakan kamera, merekam suasana sekitar. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, digantikan bunyi gong dari arah lapangan tengah desa. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi menggema. Aku keluar rumah, berjalan perlahan ke arah suara. Jalanan sunyi, hanya ada kabut tipis yang menutupi pandangan. Dari balik kabut, samar-samar terlihat puluhan orang berdiri mengelilingi patung besar di tengah lapangan. Patung itu menyerupai sosok wanita dengan tangan memegang padi, Dewi Padi. Namun wajahnya aneh, terlalu realistis, seolah pernah hidup. Aku hampir memanggil mereka, tapi tiba-tiba semua obor padam bersamaan. Gelap total. Dan di kegelapan itu, terdengar ratusan suara berbisik bersamaan. "Panen akan dimulai lagi." Suara itu begitu dekat di telingaku, padahal tak ada siapapun di sekitarku. Jantungku berdetak cepat. Aku berlari kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun ketika aku menoleh ke arah jendela, dari luar kulihat bayangan orang-orang itu, berdiri memandang ke arah rumahku. Wajah mereka kosong. Matanya tidak memantulkan cahaya. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat. Kupikir semua itu hanya mimpi. Tapi di meja dekat tempat tidur, ada sesuatu yang tak ada semalam. Seikat padi segar dan kertas kecil bertuliskan tulisan tangan. "Terima kasih sudah datang, Dika. Hari ini, kau akan menyaksikan panen terakhir kami." Aku menatap keluar jendela. Di kejauhan,
Warga mulai berkumpul di lapangan. Gong kembali berdentum. Dan dari arah sawah, kabut tebal mulai naik, perlahan menutupi seluruh desa. Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna abu-abu kekuningan, seperti menahan sesuatu yang tak seharusnya turun. Aku keluar dari rumah dan melihat warga mulai memenuhi lapangan tengah desa. Mereka memakai pakaian adat warna coklat tua dengan kain merah di pinggang. Wajah mereka semua datar, nyaris tanpa ekspresi. Di tengah lapangan berdiri patung Dewi Padi yang kulihat semalam. Kini patung itu dikelilingi sesajen, kendi tanah liat, bunga kuning, potongan tebu, dan di bagian paling depan, sebuah mangkuk besar berisi darah segar. Aku menelan ludah. Pak Ranu, panggilku, ini upacara apa sebenarnya? Pria tua itu tersenyum samar. Panen agung. Kami mempersembahkan sebagian dari kehidupan kami, agar bumi mau memberi kehidupan kembali. Kalimat itu terdengar indah, tapi di balik nadanya aku merasakan sesuatu yang dingin. Seorang wanita muda berwajah pucat membawa nampan berisi nasi kuning dan segenggam padi yang masih basah. Ia menatapku sekilas, lalu berbisik lirih. Kalau gong berbunyi, jangan menatap bayanganmu sendiri. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi ia sudah berjalan pergi, menyatu dengan barisan warga lain yang mulai membentuk lingkaran besar di sekeliling patung. Suara gamelan perlahan menggema, tidak seperti musik biasa. Ritmenya lambat, berat, dan setiap dentingnya terasa seperti menekan dadaku dari dalam. Dung, dung, dung. Warga mulai menari. Gerakannya seragam dan lambat, seperti diatur oleh satu pikiran. Lengan mereka terangkat, kepala menunduk, kaki menghentak tanah 3 kali, lalu berhenti bersamaan. Lalu, gong besar di tengah lapangan berdentum 1 kali. Dan semua warga serentak menunduk. Sun. Hanya suara angin yang melintas di antara pohon bambu. Aku menatap mereka, tapi yang membuat darahku membeku adalah bayangan di tanah. Bayangan mereka bergerak sendiri. Beberapa bayangan bahkan berdiri tegak, terlepas dari tubuh aslinya, seperti manusia tanpa wajah yang hidup di tanah. Aku memundurkan langkah perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Tapi bayanganku sendiri bergerak 1 detik terlambat. Aku menatap tanah, dan melihat bayanganku menoleh ke arahku. Jantungku berdebar keras. Aku mencoba menepis rasa takut, mengangkat kamera dan mulai merekam. Tapi begitu lensa fokus pada warga yang menari, gambar di layar kamera berubah aneh. Wajah mereka tidak seperti yang kulihat langsung. Di layar, mereka tampak pucat dengan rongga mata kosong, mulut menganga lebar, seolah sedang menjerit tanpa suara. Aku menjauh, tapi gong berdentum lagi, kali ini lebih keras, membuat tanah bergetar. Bayangan-bayangan itu menegang, lalu merayap perlahan ke arah tengah lingkaran, berkumpul di bawah patung Dewi Padi. Pak Ranu melangkah maju, membawa kendi tanah liat. Ia menumpahkan isinya ke tanah, cairan merah pekat. Tanah telah haus selama 30 tahun, katanya lantang. Kini saatnya ia minum lagi. Warga serentak menunduk. Beberapa mulai menangis, tapi tetap tersenyum aneh, seolah kesakitan dan bahagia bersamaan. Di antara mereka, aku melihat anak kecil memeluk ibunya erat. Sang ibu berbisik, "Setelah ini, kita takkan lapar lagi." Lalu gong berdentum terakhir kalinya, dan semua orang berlutut, menundukkan kepala ke tanah. Patung Dewi Padi tampak bergetar pelan. Dari retakan di dadanya, mengalir sesuatu yang menyerupai darah kental. Aku terhuyung mundur, tak percaya dengan apa yang kulihat. Kamera di tanganku gemetar, tapi aku terus merekam. Tiba-tiba, semua warga berhenti bergerak. Lalu, perlahan mereka menoleh ke arahku bersamaan. Ratusan pasang mata hitam pekat menatapku tanpa suara. "Dika," suara Pak Ranu memecah kesunyian. "Kau datang tepat waktu. Panen kali ini harus disaksikan oleh orang luar." Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku terasa kering. "Kenapa? Aku?" Ia tersenyum, matanya memantulkan bayangan patung berdarah di belakangnya. Karena hanya yang datang tanpa dipanggil, bisa melihat yang sebenarnya. Seketika itu juga, gong berbunyi lagi, tapi kali ini, tidak ada yang memukulnya. Suara itu datang dari dalam patung Dewi Padi, bergema seperti jantung yang berdetak.
Semua warga menjerit serentak, tapi jeritan itu terdengar teredam, seperti dari dasar air. Aku berlari. Kamera terlepas dari tanganku, tapi aku sempat melihat sekilas sesuatu di layar kecilnya. Wajahku sendiri, berdiri di tengah lingkaran warga, ikut menunduk, tersenyum. Aku sampai di rumah penginapan dan menutup pintu keras-keras. Nafasku tersengal, keringat dingin mengalir di tengkuk. Dari luar, terdengar lagi suara gong, kali ini disertai lantunan nyanyian yang menakutkan. Panen datang, panen datang. Darah jadi air, daging jadi padi. Aku menutup telingaku, tapi suara itu makin dekat, makin keras. Lampu di dalam kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Dalam kegelapan, aku melihat sesuatu di sudut ruangan, bayanganku sendiri, tapi dia tersenyum. Bayangan yang hidup, patung berdarah, dan warga yang seolah dikendalikan sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi di Desa Sukamerta? Di bagian berikutnya, Dika akan menemukan rahasia gelap di balik upacara panen ini. Dan menyadari bahwa ia bukan hanya penonton. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan lanjutan kisah, panen terakhir Desa Sukamerta. Malam itu, langit di atas Desa Sukamerta tampak ganjil. Bulan muncul bulat sempurna, tapi warnanya tidak putih, melainkan merah keemasan, seperti darah yang berkilau. Seisi desa sunyi total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gemericik air dari sawah. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Aku masih duduk di lantai, tubuh gemetar setelah kejadian tadi siang. Kamera yang kugunakan merekam upacara aneh itu kini tergeletak di meja. Layarnya retak, tapi lampu indikatornya masih menyala. Seolah masih merekam sesuatu, meski aku sudah mematikannya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma semacam ritual kepercayaan lokal. Gumamku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-kataku terdengar hampa, seolah udara di sekitarku menolak untuk mengantarkannya kemanapun. Sekitar tengah malam, dari arah luar jendela terdengar bunyi langkah kaki. Pelan, berirama, dan banyak. Seperti puluhan orang berjalan bersama-sama di tanah becek. Aku mengintip lewat celah jendela, dan langsung menahan napas. Warga desa, semuanya berjalan menuju sawah. Wajah mereka pucat, kosong, mata mereka hitam legam, tanpa kilau kehidupan sedikitpun. Di depan mereka, Pak Ranu berjalan perlahan sambil membawa obor. Dan di belakang barisan itu, patung Dewi Padi yang siangnya berdiri di lapangan, kini tidak ada di tempatnya. Entah bagaimana, patung itu kini berdiri tegak di pematang sawah, seolah berpindah sendiri. Aku tahu aku harus keluar. Harus melihat langsung apa yang terjadi. Kutarik napas panjang, mengambil kamera, dan membuka pintu dengan hati-hati. Suara engselnya berdecit lirih, tapi cukup membuat beberapa kepala warga menoleh cepat ke arahku. Aku menahan napas, lalu bersembunyi di balik dinding kayu, menunggu mereka lewat. Setelah barisan terakhir melewati rumah, aku mengikuti dari jauh. Langkah mereka semua seirama. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar suara gong dari arah sawah, berdentum pelan tapi memantul panjang di udara malam. Saat aku tiba di pematang, pemandangan di depanku membuat bulu kuduku berdiri. Di tengah sawah yang diterangi obor, warga desa berdiri melingkar mengelilingi patung Dewi Padi. Tanah di sekitar kaki patung tampak basah, bukan oleh air, tapi oleh darah yang mengalir dari mangkuk besar di depannya. Pak Ranu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, suaranya menggema. Dewi Panen, kami persembahkan jiwa dan hasil bumi kami. Ambillah yang harus diambil, dan kembalikan yang harus dikembalikan. Tiba-tiba, seluruh warga berlutut bersamaan. Tanah bergetar. Dari dalam lumpur sawah, muncul gelembung-gelembung besar, seperti sesuatu sedang bergerak dari bawah. Aku memfokuskan kameraku, dan baru sadar, itu bukan gelembung. Itu tangan-tangan hitam, muncul dari dalam tanah, meraba-raba udara seperti mencari sesuatu untuk ditarik ke bawah. Warga desa tetap berlutut, tak bergerak. Satu persatu dari mereka mulai ditarik. Tubuh mereka tenggelam perlahan ke dalam lumpur, tanpa teriak, tanpa perlawanan. Aku teriak, "Pak Ranu,
Hentikan mereka. Tapi sebelum aku sempat melangkah, tanah di bawahku juga bergetar hebat. Dari balik pematang, muncul tangan lain. Dingin, licin, penuh lumpur, menggenggam pergelangan kakiku. Aku menjerit dan menendang keras-keras, berhasil melepaskan diri. Kamera terjatuh ke tanah, tapi masih merekam. Dalam layar kecilnya, aku melihat sesuatu bergerak di balik patung Dewi Padi, siluet wajah raksasa wanita, samar tapi jelas, tersenyum. Aku berlari kembali ke desa secepat mungkin. Nafasku memburu, tubuhku penuh lumpur. Tapi ketika aku sampai di lapangan, desa itu kosong. Tak ada satupun warga. Rumah-rumah terbuka, obor padam, dan udara terasa beku. Hanya patung Dewi Padi yang kini berdiri kembali di tengah lapangan, utuh, bersih, seolah tak pernah berpindah tempat. Namun ada yang berbeda. Di tangannya, menggantung kalung kamera milikku. Aku perlahan mendekat, dan di bawah patung itu kulihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Jejak kaki lumpur puluhan orang, berakhir tepat di depan patung, dan hilang begitu saja. Aku mengangkat kamera yang terlepas, dan melihat layar terakhir yang masih merekam otomatis. Gambar terakhir menunjukkan pemandangan sawah malam itu, warga yang berlutut, patung yang berdarah, dan di belakang mereka aku sendiri, berdiri diam di tengah lingkaran, menatap kamera dengan ekspresi kosong. Aku terjatuh. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku bisa merekam diriku sendiri, di tempat yang sama? Atau mungkin, yang kembali dari sawah tadi malam, bukan aku lagi? Pagi menjelang, tapi cahaya matahari tak pernah benar-benar muncul di atas desa Sukamerta. Langit berwarna kelabu kehijauan, seperti dilapisi kabut tebal yang tak kunjung terangkat. Aku berjalan menyusuri jalan utama desa yang kini benar-benar kosong. Semua rumah terbuka, pintu-pintu bergoyang pelan tertiup angin. Di tanah, berserakan alat tani, sandal, dan mangkuk sesajen yang masih basah oleh darah. Tak ada satupun tanda kehidupan. Aku memanggil, "Pak Ranu." Tapi yang menjawab hanyalah gema suaraku sendiri. Aku tahu hanya satu tempat yang mungkin menyimpan jawaban, balai desa. Bangunan itu berdiri di ujung timur desa, di bawah pohon besar yang akarnya menjalar ke dinding-dinding kayu. Dari luar, terlihat seperti rumah adat kuno, tapi saat aku melangkah masuk, udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tak ingin aku berada di sana. Ruangan utama balai itu penuh dengan arsip dan foto-foto lama. Di dinding tergantung potret hitam putih upacara panen, warga dengan pakaian sama seperti yang kulihat kemarin, berdiri mengelilingi patung Dewi Padi. Tapi yang membuatku terhenti adalah satu hal aneh. Di setiap foto, di barisan paling belakang, ada sosok yang mirip aku. Wajahnya, posturnya, bahkan bekas luka kecil di pipi, semuanya sama. Tanganku gemetar saat menarik satu foto dari dinding. Di belakangnya tertulis tanggal. Upacara Panen Agung, 1975. Aku menatap angka itu lama, tak percaya. Aku belum lahir tahun itu. Aku mencari lebih dalam, membuka lemari arsip yang berdebu. Di sana, kutemukan buku catatan tebal berkulit coklat dengan ukiran padi di sampulnya. Tulisan di halaman pertama menggunakan aksara Jawa kuno, tapi di bawahnya ada terjemahan dalam tulisan Latin. Desa Sukamerta adalah penjaga perjanjian tanah. Setiap 30 tahun sekali, bumi menuntut keseimbangan. Satu tumbal luar harus menyaksikan, agar roh panen tak mengambil semuanya. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Satu tumbal luar harus menyaksikan. Apakah itu artinya aku? Tanganku bergetar. Aku membuka halaman berikutnya dan menemukan nama-nama. 1975, Rendra P. 1945, Soekarto A. 1915, Wira D. Dan di halaman terakhir yang belum kusentuh, tertulis dengan tinta yang masih basah. 2025, Dika Prasetyo. Aku menjatuhkan buku itu. Suara kerasnya menggema di seluruh ruangan. Di sudut mata, aku melihat sesuatu bergerak, bayangan manusia, melintas cepat di dinding. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya patung Dewi Padi kecil yang berdiri di meja depan, menatap lurus padaku dengan senyum pahit yang seolah hidup.
Suara langkah kaki terdengar di luar. Perlahan, berat, dan menyeret. Aku mendekati jendela, mengintip keluar. Pak Ranu. Ia berjalan perlahan menuju balai desa, pakaiannya penuh lumpur. Matanya hitam, kulitnya pucat seperti abu. Tapi ia tersenyum. Kau menemukannya, ya? Katanya pelan dari luar. Catatan tentang kita semua. Aku mundur beberapa langkah. Apa maksudmu, kita semua? Ia melangkah masuk tanpa kusadari. Suhu ruangan langsung turun drastis. 30 tahun lalu, aku juga seperti kamu, ujarnya lirih. Aku datang ke desa ini untuk meliput panen. Tapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Kita semua adalah bagian dari panen itu. Aku menggeleng, tak percaya. Tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku bisa keluar dari sini. Pak Ranu tersenyum, tapi matanya kosong. Coba saja. Tapi perhatikan, Dika, bayanganmu sudah tidak ikut bergerak sejak tadi. Aku menunduk cepat. Benar. Bayanganku di lantai diam. Tubuhku bergerak, tapi bayanganku tetap menatap ke depan, ke arah patung Dewi Padi kecil di meja. Dan perlahan, bayangan itu tersenyum. Tiba-tiba semua jendela terbuka bersamaan, angin berputar seperti pusaran besar. Buku-buku beterbangan, lampu gantung bergoyang liar. Di tengah kekacauan itu, patung kecil Dewi Padi jatuh ke lantai dan pecah dua. Dari dalamnya keluar seikat rambut manusia yang kering dan helai kain putih bertuliskan aksara kuno. Kain itu jatuh di kakiku. Aku menatap tulisan di atasnya, mencoba membaca. Panen belum selesai. Waktu belum menelan penonton. Lalu suara gong berdentum keras sekali, seolah dari dalam dadaku sendiri. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Aku berteriak, menutupi wajahku. Saat kubuka mata, aku tidak lagi berada di dalam balai desa. Aku berdiri di sawah, di tengah lingkaran warga yang tersenyum tanpa jiwa. Dan di depan mereka, patung Dewi Padi berdiri utuh, memegang kamera di tangannya. Dari arah langit, terdengar suara Pak Ranu, samar tapi jelas. Kini, kau bukan lagi penulis cerita, Dika. Kau adalah bagian dari panen berikutnya. Suara gong terakhir menggema dari kejauhan, panjang dan berat, seperti napas terakhir seseorang sebelum mati. Dika menatap ke arah balai desa yang kini tampak redup. Langit malam di atasnya berwarna ungu kehitaman, dan kabut perlahan turun menutupi seluruh jalanan. Hanya cahaya lentera dari tangannya yang masih menyala redup, bergetar di antara kepulan kabut lembab. Di sekelilingnya, tidak ada siapa-siapa. Semua rumah kini tampak kosong, jendela-jendela terbuka lebar seperti mulut yang ternganga. Angin meniup tirai lusuh, membuat suara berdesis yang terdengar seperti bisikan. Dika. Suara itu lirih, tapi jelas. Ia berhenti melangkah. Suara itu berasal dari arah sawah. Dengan langkah ragu, Dika menuruni jalan tanah menuju lahan padi. Embun malam menempel di ujung daun, tapi di sela-sela barisan padi itu, ia melihat sesuatu bergerak. Sesuatu seperti tangan manusia. Lumpur bergolak. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam tanah, gemetar, seolah mencoba keluar. Dika mundur dengan napas tersengal. Cahaya lentera menyorot wajah samar seorang perempuan yang setengah tenggelam di lumpur. Matanya kosong. Rambutnya menempel di wajah. Bibirnya bergerak perlahan, tanpa suara. Dika berbalik hendak berlari, tapi di ujung pematang, berdiri Pak Ranu. Kepala desa itu mengenakan pakaian adat yang sama seperti di upacara siang tadi. Bajunya kini kotor berlumpur, tapi matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih sama sekali. Kau akhirnya kembali, ucapnya datar. Dika menatapnya bingung. Apa maksud Bapak? Kembali dari mana? Pak Ranu tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat, langkahnya menimbulkan suara becek di lumpur. 30 tahun lalu, saat upacara panen terakhir, satu tumbal kabur. Ia membawa kutukan itu bersamanya. Desa ini lenyap, sampai darahnya kembali lagi. Dan darah itu, ada di tubuhmu. Wajah Dika pucat. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku hanya jurnalis. Aku hanya datang untuk meliput.
Pak Ranu menatapnya dalam-dalam. Nama ibumu, Diah, bukan? Langkah Dika terhenti. Ia hampir menjatuhkan lentera dari tangannya. Bagaimana Bapak tahu nama ibu saya? Pak Ranu mendekat, kini hanya berjarak 1 meter. Ibumu adalah tumbal yang kabur. Ia yang menghentikan upacara 30 tahun lalu. Karena itu, desa ini tak pernah damai. Panen tak pernah sempurna. Sekarang, kau datang untuk mengembalikan keseimbangan itu. Dika mundur, tapi di belakangnya, ratusan sosok berdiri di antara padi. Bayangan warga desa. Wajah mereka tanpa ekspresi, namun semuanya menatapnya dengan mata hitam pekat. Mereka bergerak perlahan, mengelilinginya. Suara gong kembali terdengar, kali ini lebih dekat, disusul dengan nyanyian kuno yang sama seperti siang tadi. Tumbuhlah padi, tumbuh dengan darah kami. Tanah di bawah kaki Dika mulai bergetar. Lumpur di sekitar pematang bergelembung. Lentera di tangannya mati seketika, membuat segalanya gelap. Ia berlari, tapi tanah seolah hidup, berat, menarik kakinya ke bawah. Dari bawah lumpur, tangan-tangan hitam muncul, mencengkeram pergelangan kakinya kuat-kuat. Lepas, lepas. Dika menendang dan berteriak. Tapi setiap kali ia berhasil melepaskan diri, lebih banyak tangan muncul, mencengkeram tubuhnya, menariknya semakin dalam. Suara nyanyian makin keras, menggema dari segala arah. Pak Ranu menatap dari kejauhan, senyum dingin di wajahnya. Kini panen akan sempurna lagi. Dalam kepanikan, Dika meraih kamera di lehernya dan menekan tombol rekam. Layar kecil berkedip merah, satu-satunya cahaya di tengah gelap. Ia menatap lensa itu, wajahnya penuh lumpur dan air mata. Kalau seseorang menemukan ini, katanya dengan napas berat, jangan percaya apapun yang kalian lihat. Desa ini tidak mati. Mereka masih di sini. Suara lumpur bergolak keras. Dika menjerit saat tubuhnya ditarik ke bawah, sampai hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Sebelum tenggelam sepenuhnya, ia melihat sekilas, di tengah sawah, patung Dewi Padi berdiri tegak, wajahnya kini tersenyum lebar. Mata patung itu bersinar merah samar. Selamat datang di panen yang sesungguhnya, bisik suara perempuan lembut di telinganya. Dan semuanya gelap. Kamera Dika jatuh di tepi sawah, masih menyala. Layar menampilkan lumpur yang bergolak pelan, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, dari dalam lumpur muncul satu tangan, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk menanam sesuatu. Butiran padi. Darah mengalir dari sela jarinya. Fajar menyingsing perlahan di atas hamparan sawah yang basah oleh embun. Cahaya matahari pagi menembus kabut tebal, memantul di bulir-bulir padi yang bergoyang lembut diterpa angin. Dari kejauhan, suara gong samar-samar terdengar, satu dentuman panjang, berat, dan dingin. Beberapa mobil berhenti di gerbang kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukamerta." Catnya sudah pudar, sebagian hurufnya hampir hilang dimakan waktu. Di antara rombongan itu, tampak 3 orang jurnalis muda dengan kamera besar dan peralatan dokumentasi. Mereka adalah tim pencari Dika, rekan satu profesi yang mendapat laporan bahwa Dika menghilang saat meliput upacara panen di desa ini beberapa minggu lalu. Katanya ini desa tempat Dika terakhir kali terlihat, ujar Reno, jurnalis senior di tim itu. Tapi, aneh. Semua laporan warga sekitar bilang desa ini udah lama gak ada penghuninya, sahut Ayu, yang memegang kamera. Mereka melangkah masuk, melewati jalan setapak di antara sawah yang sepi. Tak ada suara ayam, tak ada suara manusia. Hanya suara angin dan gemerisik daun padi yang seolah berbisik pelan. Rumah-rumah kayu yang mereka lewati semuanya kosong. Beberapa tampak masih utuh, seolah baru ditinggalkan semalam. Meja makan masih terisi sisa nasi kering, kursi masih tersusun rapi. Tapi tak ada satupun orang. Bahkan tak ada tanda kehidupan. Lalu, Ayu berteriak kecil, menunjuk sesuatu di tanah. Sebuah kamera rusak tergeletak di dekat balai desa, setengah tertimbun tanah. Reno mengambilnya perlahan. Di bagian belakang kamera itu, tertulis nama, Dika Ramadan. Kamera video rekaman terakhir. Mereka menyalakan laptop dan mencoba memutar kartu memori yang masih tersisa di dalam kamera itu.
Video terakhir terlihat rusak. Gambar berkedip, suara berderak. Tapi beberapa potongan masih jelas. Wajah Dika yang panik, berlari di tengah kegelapan. Gong besar berayun sendiri di balai desa. Sosok-sosok kabur menyerupai warga, berjalan di tengah sawah dengan wajah menunduk. Lalu terdengar suara Dika, lirih tapi jelas. Mereka tidak hilang, mereka masih panen, setiap tahun. Rekaman bergetar, dan pada frame terakhir, muncul bayangan puluhan orang berdiri di belakang Dika, dengan senyum kaku dan mata kosong. Ayu menatap layar, wajahnya memucat. Itu warga yang hilang, bisiknya. Reno memperbesar gambar terakhir. Di pojok kanan layar, sosok Pak Ranu terlihat jelas, tersenyum menatap ke arah kamera. Tapi yang lebih mengejutkan adalah di tengah kerumunan itu, ada Dika sendiri, ikut menunduk sambil memegang sabit di tangan kanan, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Gak mungkin, gumam Reno, langkahnya mundur perlahan. Batang padi ritual yang tak pernah usai. Tiba-tiba, dari arah sawah terdengar suara gong berdentum lagi, kali ini jauh lebih keras. Udara di sekitar mereka mendadak berat. Kabut makin tebal, dan suara nyanyian perempuan terdengar samar dari kejauhan. Tumbuhlah padi, berkat darah dan jiwa yang kami beri. Ayu menatap ke arah suara itu. Di tengah kabut, siluet puluhan orang mulai tampak berjalan perlahan menuju mereka. Tubuh mereka seperti bayangan, bergoyang tanpa pijakan. Wajah mereka kosong, namun tersenyum dalam diam. Reno berbisik ketakutan, kita harus pergi sekarang. Namun ketika mereka berbalik ke arah mobil, jalan yang tadi mereka lalui sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hamparan sawah luas, basah, merah, dan bergerak pelan seperti permukaan air. Satu persatu dari mereka mendengar suara di telinga, lembut namun dingin. Panen belum selesai. Tengkorak penutup. Beberapa bulan kemudian, berita lokal melaporkan hilangnya 3 jurnalis di desa terpencil. Polisi yang dikirim ke lokasi hanya menemukan kamera baru tergeletak di tanah. Saat video diperiksa, tampak rekaman upacara panen yang sama, warga menunduk, gong berdentum, dan 3 orang baru di barisan paling belakang. Salah satunya, jelas sekali, Reno. Matanya kosong, tubuhnya menunduk. Di tangannya, sabit berlumur darah. Layar video kemudian gelap. Suara terakhir yang terdengar adalah gong berdentum 7 kali, disusul dengan tawa lirih perempuan dan suara padi bergesekan pelan. Dan di akhir video, sebuah tulisan muncul dengan tinta merah. Selamat panen. Kami menunggumu tahun depan.